Jumpa lagi bersama Cocot Bidal ya Mok. Karena saking banyaknya pekerjaan yang aku kerjakan, sampai-sampai aku lupa akan apa yang aku kerjakan Mok. Jadi Momok bingung sebenarnya aku ini kerja apa ya. Aduh, langsung saja pendekar silat tendangan kentut dan cerat cerit cerut. Di part kali ini terlihat Hunter Arman yang terkejut dan berpikir, "Naik, jangan bilang dia sudah bertemu dengan orang-orang yang bahkan informasi tentang mereka tidak bisa dilacak oleh Ruben." Lalu dengan kemunculan Mr. Neck yang dalam bentuk monsternya, Hunter Arman pun melompat ke arah Mr. Neck untuk menyerangnya. Arman berkata, "Bajingan, aku tidak akan memaafkanmu." Dan mata Mr. Neck melirik ke arah Arman itu. Ia berkata, "Tunggu giliranmu nanti." Sambil tiba-tiba Mr. Neck dengan cepat berada di depan Hunter Arman. Di sana Hunter Arman terkejut bergumam, "Cepat sekali." Lalu ia dengan cepat mengeluarkan skill-skillnya sebelum dia dihantam oleh Mr. Neck itu. Dan jebret, Arman menahan pukulan itu sampai terpental jauh, jatuh ke tanah dengan dahsyat. Terlihat pukulan dari Mr. Neck itu seakan-akan seperti tembakan cahaya bersinar yang akan menghancurkan shield dari Hunter Arman. Di sana Hyun khawatir dengan Hunter Arman, lalu Hyun melihat ke arah atasnya, ternyata itu adalah Mr. Neck tadi. Lalu Mr. Neck dengan aura kegelapan menyelimutinya. Ia berkata, "Maju kau, mari kita selesaikan urusan yang tidak sempat diselesaikan kemarin." Lalu terlihat Hunter Arman yang sedang bangkit dari bongkahan batu yang diakibatkan ledakan dari skill Mr. Neck tadi. Arman membayangkan Ruben pernah berkata, "Mereka menciptakan portal dan bergerak melewati itu. Sekarang kita sudah mendapatkan singularity. Ku yakin mereka menjadi tidak sabaran." Arman mengingat itu lalu bergumam, "Aku tidak boleh membiarkan mereka melukai singularity." Lalu Arman menggunakan kekuatannya dan mengangkat bebatuan di sana, dan ia berkata, "Hunter Pak Yoso, aku akan mengurus orang ini." Tapi di sisi Mr. Neck ia berkata, "Sudah aku bilang diam dan tunggu giliranmu." Lalu ia mengeluarkan skill Gatling Shower dan menghujani Arman dengan serangan itu. Bebatuan Arman tadi dengan mudah dihancurkan oleh serangan Mr. Neck itu hingga Arman sampai tidak bisa berkutik. Lalu tiba-tiba Hyun melesat berlari dan menghindari serangan hujan cahaya skill itu. Ia bergumam, "Skill yang sama seperti Raja Sorcerer, tapi ini jauh lebih kuat." Lalu terlihat di sana Mr. Neck masih gencar menyerang mereka, dan ledakan dahsyat akibat serangan bertubi-tubi itu. Di belakang Mr. Neck, gadis payung berkata, "Mr. Neck, ada baiknya kalau kamu tidak terlalu menghancurkan sesuatu yang tidak perlu. Mungkin saja King kurang suka dengan ini." Lalu Mr. Neck menghentikan serangannya itu. Terlihat di sana bekas serangan dari Mr. Neck membuat jalan di sana bolong-bolong seperti proyek jalan di desa sebelah. Dan terlihat di sana ada bola batu besar. Ternyata di dalamnya ada Hunter Arman yang membuat pelindung dari batu yang menyelimuti tubuhnya supaya tidak terkena serangan dari Mr. Neck tadi. Lalu Hunter Arman berkata, "Dia berhenti. Aku sembunyi karena serangan acak yang tidak terduga itu." Di sisi Mr. Neck terlihat seseorang berkata dari belakangnya, "Kupikir itu serangan yang kuat, tapi sepertinya tidak juga." Dan Mr. Neck terkejut berkata, Apa? Sejak kapan?" Ternyata Hyun sudah ada di belakang Mr. Neck itu. Pak Tua bergumam, "Heavenly Demon Soul Pursuit itu digunakan untuk membelakangi musuh. Akhirnya dia menggunakannya dengan benar." Lalu Hyun ancang-ancang akan menyerang. Hyun berkata, "Sekarang giliranku." Dan jebret, skill Tree Impact mengenai tubuh Mr. Neck. Tapi tiba-tiba satu gerakan cepat di sana. Lalu dengan seketika Mr. Neck berada di posisi akan menyerang Hyun. Hyun bergumam, "Tree Impact tidak berpengaruh padanya." Hyun terbengong dan berpikir dia tidak bisa dihadapi seniman bela diri ranah evolusioneri. "Kalau begitu aku akan langsung melawannya dari depan. Seed Impact." Terlihat Hyun ancang-ancang akan memukul juga, dan jebret, Hyun dan Mr. Neck beradu pukulan hingga mengakibatkan gelombang cahaya dahsyat ke seluruh kota. Hyun menoleh ke bangunan di bawahnya dan dia bergumam, kotanya hancur gara-gara gelombang dari benturan pukulan tadi. Sedangkan di sisi Mr. Neck, ia pun bergumam, "Dia tidak bisa menahan pukulanku, itu tidak masuk akal." Lalu
tiba-tiba dari bawah ada sebuah getaran besar yang menyedot Mr. Neck. Lalu Mr. Neck tersedot ke bawah dan ada banyak bebatuan, dan tiba-tiba batu itu mengelilinginya dan menelan Mr. Neck hingga membentuk bola besar. Dan terlihat di sana Hunter Arman sedang memanggil Yun yang di atasnya. Hunter Arman berkata, "Hunter Park Yun-soo, aku akan memberikan tekanan yang bisa menciptakan lubang hitam padanya. Berhati-hatilah." Sambil Hunter Arman diselimuti aura dari skillnya itu, di sana terlihat bongkahan batu besar yang di dalamnya ada Mr. Neck. Lalu tiba-tiba Arman merasakan sesuatu serangan. Ternyata ia terkena tusukan di perutnya. Dengan tiba-tiba Arman kesakitan karena serangan itu dan terlihat kaki berlari. Ternyata itu adalah gadis payung yang menyerangnya. Gadis payung tersenyum berkata, "Aku tidak akan membiarkanmu menghalangi Mr. Neck." Di sisi Mr. Neck, ia telah bebas dari kurungan skill. Lalu Arman mengeluarkan skill lainnya mencoba menyerang gadis payung, dan tanah di bawah gadis payung menjadi retak. Lalu meledak dengan sekali ayunan tangan dari Arman itu, tapi dengan cepat dapat dihindari oleh gadis payung itu sambil ia membuka payungnya dan melompat lalu terbang ke atas. Dan Arman membengkokkan tiang besi di atas gedung itu, lalu mengarahkan tiang yang bengkok itu ke arah gadis payung untuk menyerangnya, tapi dapat ditangkis dengan mudah dengan payungnya itu. Lalu Arman kakinya terjatuh menyentuh tanah dan ia kesakitan berkata, "Pergerakan yang aneh, dan bagaimana dia bisa melukaiku? Padahal peluru tidak bisa menembus kulitku. Aku harus memulihkan diri." Terlihat gadis payung melesat melompat dari gedung sambil berkata, "Mr. Neck, aku akan bukakan portal. Bertarunglah sesuka hatimu di dalam sana." Lalu terlihat portal sudah terbuka di belakang mereka. Mr. Neck berkata, "Ikuti aku." Dan Pak Tua berkata, "Mau bagaimana kau? Bisa jadi ini jebakan." Sambil Hyun memandang mereka dan portal itu. Lalu Hyun melompat ke arah Mr. Neck sambil emosi berkata, "Kalau itu jebakan, maka cukup aku hancurkan itu bersama dengannya." Lalu terlihat portal dan mereka bertiga masuk ke sana untuk bertarung. Sambil dilihat Arman dari bawah, Arman berkata, "Sial, mereka menghilang." Lalu terlihat langit yang cerah dan sebuah rumah kayu. Di sana Hyun berkata, "Di mana kita? Ku dengar dari naga kuno kalau ada kelompok yang datang untuk menghubungkan bumi dengan dunia kalian yang sekarat." Dari sana Mr. Neck berkata, "Itu bukan urusanmu." Terlihat aura kegelapan dari Mr. Neck yang membara. Hyun berkata, "Apa katamu?" Lalu Mr. Neck membuat bola cahaya lagi berkata, "Itu bukan urusanmu." Dan ia menyerang Hyun dengan skillnya tadi. Di sana Hyun bersiap-siap oleh serangan itu dan ia melesat cepat menggunakan skill Heavenly Demon Flight. Lalu tiba-tiba Hyun terkejut karena Mr. Neck ternyata sudah berada di depannya lagi dengan cepat. Lalu Mr. Neck mengepal akan memukul dan jebret. Hyun di sana dipukul dengan dahsyat oleh Mr. Neck. Lalu kita dibawa di sisi lainnya, yaitu di gedung asosiasi. Di sana Pak Ketua Cabang berkata, "Hunter Park Yun-soo menghilang." Anderson menjawab, "Tampaknya ia mengikuti mereka ke dalam portal." Lalu ia bergumam, tidak disangka masih ada kemampuan yang tidak bisa ditekan oleh Neutralization Marble. Di sisi lainnya seseorang berkata, "Apa Hendrik mati?" "Oh, kurasa tidak." Sambil terlihat Hendrik yang dilihat dari monitor. Dan di sisi lainnya juga para hunter lain sedang mengevakuasi dan menangkap para anggota teroris itu. Seseorang hunter berkata, "Situasi Dong Daemun juga sudah ditangani." Di sana terlihat Hendrik si petir telah tepar di tanah dan didatangi hunter. Hunter itu pun berkata, "Tidak disangka orang ini masih hidup, mesti sudah diajar habis-habisan. Dia benar-benar babak belur." Dan di sana terlihat kertas mantra yang dipegang biksu dan ia berkata, "Ya, kita diperintahkan untuk menangkapnya hidup-hidup." Dan biksu itu merapalkan mantranya, Yin Yang 5 elemen restrain. Lalu terlihat kepala Hendrik terangkat ke udara dan lalu tubuhnya membungkuk dan berada di bola lingkaran. Di sana biksu berkata, "Aku akan kembali ke markas." Dan Geon berkata, "Iya, terima kasih atas kerja kerasmu." Sedangkan di sisi Arman ia sudah semakin pulih. Sambil melayang ia berkata, "Sial." Lalu datanglah Limin Ah bertanya, "Arman, mana Yun-soo?" Dan Arman lalu menunjuk ke arah portal berkata, "Sebelah sana." Dia mengikuti mereka masuk ke dalam portal.
Aku sudah mencoba berkali-kali untuk masuk, tapi sepertinya kita tidak bisa masuk. Lalu Arman terkejut karena Limin Ah sedang membawa bola besinya. Arman bertanya, kenapa kau terus membawa itu? Apa kau suka latihan? Limin Ah tersenyum malu berkata, bukan begitu. Lalu Arman berkata, kurasa kau masih belum paham cara menggunakan kemampuanmu. Aku akan memberimu informasi kalau ada pergerakan baru. Lalu Limin Ah menjawab, terima kasih. Lalu kita diperlihatkan rumah kayu di tempat Yun dan Mr. Neck tadi. Dan Mr. Neck tadi sedang memukul Hyun, tapi ia terkejut karena Hyun tidak ada di depannya saat memukul tadi. Lalu gadis payung berteriak, Mr. Neck, di belakangmu. Dan tiba-tiba Hyun menggunakan skill Heavenly Demon Soul Pursuit dan berada di belakang Mr. Neck seperti tadi. Lalu ia menendang Mr. Neck dengan skill Sit Impact dan Pak Tua berkata, di belakangmu. Dan Hyun menoleh, tapi dengan cepat Mr. Neck merangkul untuk mengunci pergerakan Hyun dan akan meremukan tubuh Hyun itu. Di sana Hyun bergumam, Heavenly Demon Soul Set. Lalu Hyun melesat cepat dari cengkeraman Mr. Neck tadi, dan Mr. Neck bergumam, bagaimana caranya dia lepas dariku? Lalu terlihat bola cahaya sedang mengarah ke arah Mr. Neck dan meledak, tapi serangan Hyun itu masih tidak mempan. Lalu Mr. Neck berkata, wah kakak, sungguh aneh, benar-benar aneh. Aku tidak pernah melihat gerakan seperti itu selama ini. Hyun tersenyum berkata, bahkan jika aku memberitahumu tentang ini, kau tidak mungkin bisa memahaminya. Sambil Hyun melesat akan memukul Mr. Neck, Hyun sudah berada di hadapan Mr. Neck itu dan jebret lagi. Terjadi ledakan akibat pukulan Hyun itu, tapi masih bisa ditangkis oleh Mr. Neck dengan sangat mudah menggunakan satu telapak tangannya. Hyun bergumam, bahkan serangan ini tidak berpengaruh. Lalu tangan Hyun ditangkap oleh Mr. Neck. Lalu Mr. Neck menggunakan skill Crescent Sweep, yaitu skill potongan bulan sabit yang diarahkan ke leher Hyun itu. Lalu Hyun dapat menghindarinya dan skill itu melesat ke arah rumah sampai membelah rumah itu dan meledak. Lalu Hyun melihat sebuah celah di tubuh Mr. Neck dan akan menyerang perut kiri Mr. Neck itu, dan ia memukulnya dengan skill Tree Impact, tapi itu tidak mempan lagi. Mr. Neck berkata, teknikmu sudah tidak berpengaruh padaku. Lalu ia memukul Hyun dengan keras sampai menabrak, menghancurkan rumah di sana sampai terpental jauh dan tengkurap. Hyun kesakitan dan kelelahan. Ia bergumam, dia cepat, terlalu cepat. Sambil terlihat Mr. Neck yang sudah berada di depannya lagi dengan tiba-tiba. Lalu Mr. Neck di depan Hyun berkata, checkmate, dan memukul Hyun dengan sangat kuat hingga terpental jauh lagi menabrak gunungan batu di sana hingga Hyun kesakitan. Di sana Pak Tua berkata, kuatkanlah dirimu, pada dasarnya dia yang sekarang setingkat dewa bagimu. Mau bagaimana caramu menang melawannya? Sudah lupakah kau kalau setengah dari Heavenly Obliterating Demonic Fist digunakan untuk membunuh dewa? Dan Hyun terkejut oleh itu. Lalu ia melihat ke arah Mr. Neck dan gadis payung. Hyun bergumam, tapi dia terlalu cepat. Pak Tua berkata lagi, sudah kubilang padamu bukan? Tidak peduli sebesar apa tenaga dalam seseorang, mereka bukan apa-apa kalau tidak bisa menggunakannya. Kau sudah mengeluarkan 3 bunga 2 kali. Itu berarti kau bisa mengeluarkan tenaga dalam keempat tanpa batas. Dan Hyun mendengarkan kata Pak Tua itu dengan serius. Pak Tua berkata, kumpulkan tenaga ke dalam pusat tubuhmu dan alirkan itu dengan cepat. Dari titik akupuntur Baihui sampai Yonghwani, itu adalah acceleration. Lalu notif pun muncul, listening to instruction aktif. Hyun berkata, kenapa kau baru memberitahuku? Pak Tua menjawab, itu cuma bisa dilakukan ketika kau terdesak. Hyun berkata, yang benar saja Pak Tua. Pak Tua pun menjawab, manfaatkan waktumu untuk menangani lawanmu daripada berdebat. Terlihat wajah Mr. Neck yang garang sedang melihat ke arah Hyun, dan Mr. Neck berkata, apa yang kau gumamkan? Aku akan benar-benar membunuhmu kali ini. Lalu terlihat notif acceleration aktif, dan Hyun di sana tubuhnya diselimuti aura tenaga dalam yang membara biru. Lalu Hyun berteriak, acceleration, sambil matanya membara juga. Pak Tua berkata,
bagus muridku. Dan Hyun melesat cepat ke arah Mr. Neck. Mr. Neck berkata, dasar bajingan. Ia bingung dengan pergerakan Hyun yang tiba-tiba mengubah pola menyerangnya. Dan Mr. Neck tidak bisa membaca gerakan Hyun itu. Pak Tua berkata, kau benar-benar mengikuti arahanku dengan baik. Menyenangkan sekali melihatnya. Lalu Hyun akan memukul menggunakan skill pukulan yang membelah awan, Cloud Scattered Heaven, dan jebret. Di sana, apakah pukulan Hyun akan mempan atau tidak? Tunggu episode selanjutnya ya, Mok. Dan bersambung, Mok.